selamat malam dimanapun kalian berada. Di sini saya Arizi Danugraha dan teman saya Muhammad Adi Gozal akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang eksperimen yang kita lakukan, yaitu tentang eksplorasi Large Language Models, mencakup prompting, yaitu zero shot dan few shot in context learning. Namun sebelum kita masuk ke eksperimennya, kita bahas dulu nih konsep dasarnya. Yang pertama ada Large Language Models atau LLM, di mana Large Language Models merupakan model kecerdasan buatan atau AI yang dilatih menggunakan neural network berbasis transformator dengan miliaran parameter. Nah, apa sih yang bisa dilakuin oleh LLM ini? LLM ini mampu memproses dan menghasilkan teks secara kontekstual, memungkinkan berbagai aplikasi dalam pemrosesan bahasa alami. Contohnya itu ada chatbot, analisis sentimen, dan summarization. Contoh LLM kalian bisa temukan seperti ChatGPT, Gemini, Claude yang biasa kalian gunakan. Lanjut ke arsitektur dan teknologi, di mana LLM menggunakan algoritma transformer yang memungkinkan model untuk memahami konteks dari teks dengan efisiensi yang tinggi. Nah, LLM ini dilatih menggunakan corpus atau data besar dengan kualitas yang tinggi. Lalu parameter model yang disesuaikan secara iteratif untuk memprediksi token berikutnya dalam urutan input. Jadi secara sederhana LLM ini memprediksi dari inputan user untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan oleh user, seperti itu. Lalu ada prompting. Nah, prompting merupakan metode yang mengubah input teks menjadi format tertentu dengan ruang kosong. Lalu model bahasa yang kita gunakan, yang telah dilatih sebelumnya, akan mengisi ruang kosong tersebut dengan kata yang paling sesuai. Nah, teknik prompting dapat membantu dalam few shot learning, bahkan zero shot learning, di mana tidak ada data pelatihan sama sekali. Kebetulan hal tersebut akan kita lakukan dalam eksperimen, dan nanti akan dibahas oleh teman saya Muhammad Adi Gosal. Nah, kita bahas dulu nih zero shot learning. Apa itu zero shot learning? Merupakan teknik yang menjalankan LLM tanpa contoh. Jadi kalian langsung tembak LLM-nya mau nanya apa, langsung tembak aja. Misal di sini ada contohnya, apa warna dari planet Neptunus? Kita gak ngasih contoh dulu nih bahwa bumi berwarna biru, Mars berwarna merah. Dia udah tahu, dia udah punya pengetahuannya sendiri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, sederhananya zero shot learning ini memanfaatkan data latihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada few shot learning, di mana few shot learning ini merupakan teknik yang mendorong LLM dengan beberapa contoh nyata dari kinerja tugas yang kita berikan. Nah, karena few shot learning ini menggunakan sedikit contoh, maka ketika kita memberikan prompt, kita harus memberikan dulu sebuah contoh. Misal, tolong artikan ini. Kita kasih dulu contoh nih. Tolong artikan ini bahasa Indonesia, kalian sebutin. Lalu ini artinya bahasa Inggris, kalian sebutin. Nah, di sini ada contoh nih. Kalian bisa baca sendiri. Nah, tugas eksperimen akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Adi Gozal. Silakan. Baik, terima kasih sudah memaparkan konsep-konsep dari LLM. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang eksperimen yang telah kami lakukan. Sebelumnya, saya akan memberitahu bahwa eksperimen ini kita akan melakukan 3 tugas. Yang pertama, analisis sentimen. Yang kedua, terjemahan mesin. Yang ketiga, penalaran logika. Lalu, LLM yang akan kita gunakan ada 3, yaitu GPT-4o milik OpenAI, Claude 3 Sonnet by Anthropic, Sonar Large 32a dari Perplexity. Nah, untuk tugas pertama, kita akan mengerjakan analisis sentimen. Nah, analisis sentimen berarti kita mengharapkan model LLM tersebut untuk memahami makna
dari komentar sebagai data uji untuk dicari hasilnya. Menurut kami, seharusnya komentar pertama adalah netral dan komentar kedua adalah negatif, sesuai dengan ekspektasi. Itu adalah data ujinya. Lalu kita akan langsung menguji kepada 3 model LLM yang berbeda. Terlihat dari ketiga model yang kami uji coba, ternyata 3 model tersebut menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Hal ini berarti ketiga model LLM tersebut telah berhasil melakukan tugas analisis sentimen. Boleh di next? Nah, karena tadi zero shot, lalu kita akan mencoba dengan few shot. Untuk data uji sama saja, namun data latih kita akan melabeli sebuah komentar supaya menguji apakah LLM akan menjawab dengan hasil yang berbeda. Boleh di next? Pada tugas analisis sentimen few shot, kita dapat melihat bahwa ternyata ketiga model masih dapat menunjukkan jawaban yang sama. Dalam arti, jawabannya sesuai dengan ekspektasi. Walaupun ketiga model ini mungkin cara menjawabnya beda. Ada yang lebih detail, ada yang simple, namun sesuai ekspektasi. Berarti 3 model ini berhasil menyelesaikan tugas analisis sentimen menggunakan data latih atau few shot. Boleh di. Lalu, tugas yang kedua, kita akan melakukan terjemahan mesin. Pada kasus terjemahan mesin, kita akan menguji menggunakan surat cinta, atau kita akan menerjemahkan surat cinta dengan ekspektasi yang kami sudah miliki. Untuk kasus zero shot ini, boleh di next, kita sudah melakukan pengujian dan ketiga model ternyata menunjukkan hasil yang sama. Dalam arti, mesin dapat menerjemahkan surat cinta dengan jawaban yang benar atau sesuai ekspektasi. Lalu berikutnya kita akan mencoba menggunakan few shot. Untuk few shot ini, terlihat perbedaan bahwa data uji hanyalah teks berbahasa Inggris. Sedangkan pada data latih, kita akan membentuknya seperti surat cinta. Lalu ekspektasinya sama, namun kita sebenarnya ingin melihat apakah model tersebut mengerjakan tugasnya sesuai dengan ekspektasi kita. Boleh di next? Baik, ketiga model memang berhasil menerjemahkan teks bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Namun ternyata GPT-4o dan SonarLarge itu benar-benar mengikuti data latih, sedangkan Claude 3 Sonnet gagal. Hal ini dapat terlihat karena pada model GPT-4o dan Claude 3 Sonnet, dia tidak merubah struktur dari surat cinta dan hanya menerjemahkan. Sedangkan pada SonarLarge 32K, dia menambahkan kata nama Anda. Pada model Claude 3 Sonnet, dia ada penambahan kata dengan cinta dalam kurung nama Anda. Ini berarti model tidak mengikuti data latih yang kita berikan, tapi model menjawab dengan pemahaman model tersebut. Boleh di next. Tugas berikutnya adalah penalaran logika. Pada penalaran logika ini, kami membuat data uji sebuah pertanyaan tentang penalaran logika. Dari sini kita sudah memiliki jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Reva tidak membeli celana. Ini masih pada kasus zero shot. Boleh next. Lalu pada pengujiannya
semua model berhasil menjawab benar dari data uji yang kita berikan. Pada model pertama sampai model terakhir, jawabannya adalah B, Reva tidak membeli rok. Berarti tugas berhasil dilaksanakan dengan baik. Lalu berikutnya kita akan menguji menggunakan ViewShot. Pada ViewShot, kita akan memberikan data latih sebuah soal, namun ini merupakan soal yang berbeda dari data uji. Dengan harapan ini dapat memberikan jawaban yang memuaskan atau setidaknya tidak akan melakukan kesalahan. Oke, go di next. Tapi ternyata pada eksperimennya hanya Sonar Large 32K yang berhasil menjawab soal dengan benar. Mari kita telaah. Pada model pertama, GPT-4o, jawaban yang diberikan adalah E, Reva membeli rok dan shawl. Yang padahal, opsi ini tidak terpilih. Maksud saya, opsi ini tidak ada di soal. Lalu kita berganti model ke Cloud 3 Sonnet. Di sini, memberikan kesimpulan yang salah, yaitu Reva membeli rok dan shawl. Ini sangat berbeda jauh dengan ekspektasi. Lalu model berikutnya, Sonar 32K konsisten dengan jawaban B, Reva tidak membeli celana. Ini berarti model GPT-4o dan Cloud 3 Sonnet gagal dalam menyelesaikan tugas penalaran logika saat diberikan data latih atau pada tahap ViewShot learning. Lalu, analisis hasil akan disampaikan oleh Ari. Wah, terima kasih banyak Muhammad Adi Ghazal telah menjelaskan tentang eksperimen. Menarik sekali, bukan eksperimen yang kita lakukan. Jadi, dari hasil tersebut, kita harus menganalisis nih, gimana performa dari masing-masing model dari teknik Zero Shot dan ViewShot Learning. Nah, kita menganalisis hasil analisis yang kita lakukan dari skenario tersebut, di mana ketika menggunakan Zero Shot dari masing-masing model hanya mengandalkan pengetahuan dari korpus yang dimilikinya. Lalu output atau keluaran, mereka mengikuti pengetahuan umum yang telah mereka pelajari, seperti itu. Lalu model ini memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan umum, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa model ketika menggunakan prompt Zero Shot, model hanya mengandalkan pengetahuan yang dimilikinya pada ketika tahapan pelatihan. Jadi model tidak memanfaatkan, tidak mendapatkan pengetahuan dari luar. Beda halnya dengan ViewShot, di mana ketika kita menggunakan ViewShot Learning, kita harus memberikan beberapa contoh untuk memaksimalkan model yang akan kita manfaatkan, seperti itu. Lalu kita maju ke analisis ViewShot, di mana pertama, model yang tadi yang kita sudah bahas, itu mengikuti format tata tulisan sesuai dengan data latih yang diberikan, di mana output atau keluaran itu lebih spesifik sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, lalu ada model tadi memberikan jawaban yang berbeda ketika diberikan data latih. Karena terkadang hasilnya salah karena tidak memahami harapan pengguna dari contoh yang diberikan. Seperti tadi di contoh eksperimen di GPT-4o, mereka di penalaran umum ya, mereka GPT-4o maksudnya itu salah dalam memberikan jawaban ketika kita sudah memberikan data latih atau data contoh. Namun ketika Zero Shot, GPT-4o itu ternyata benar. Ini kenapa? Karena ViewShot atau GPT-4o ketika diberikan contoh itu tidak memahami harapan atau ekspektasi pengguna ketika diberikan contoh. Jadinya lost in context gitu, seperti itu. Nah, kita melakukan perbandingan dari dua skenario yang sudah diberikan, yaitu antara Zero Shot dan ViewShot.
dalam eksperimen ini. Di mana zero shot itu tidak mendapatkan data pelatihan khusus. Saya sudah mengulangi ini beberapa kali, di mana zero shot tidak mendapatkan data pelatihan khusus. Lalu apa yang diandalkan dari zero shot, yaitu pada teknik ini zero shot LLM itu hanya mengandalkan pengetahuan dari korpus yang telah dimilikinya. Nah, apa sih keunggulan dari zero shot ini? Yaitu fleksibilitasnya tinggi karena model hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri. Jadi model tidak terpaku pada contoh si pengguna, dari prompt si pengguna. Seperti itu. Nah, lalu apa nih bedanya dengan few-shot learning? Few-shot learning ini ketika pengguna memberikan prompt itu harus diberikan beberapa data pelatihan untuk keluaran yang lebih spesifik atau output yang spesifik yang ingin kita dapatkan, seperti itu. Lalu kinerja lebih baik karena mendapatkan contoh langsung. Seperti halnya kalian menjalankan pekerjaan rumah, jika ada contoh, pasti kalian akan mengikuti contoh tersebut, seperti itu. Nah, few-shot learning pun pada LLM bekerja demikian. Maka harusnya kinerja dari LLM tersebut lebih baik karena mendapatkan contoh. Nah, lalu apa keunggulan dari few-shot ini dibanding zero shot? Yaitu pertama, memberikan keluaran yang lebih sesuai dengan keinginan pengguna. Di mana ketika pengguna mempunyai ekspektasi atau output yang secara spesifik diinginkan, maka few-shot ini akan sangat membantu untuk mendapatkan output yang diinginkan oleh pengguna, seperti itu. Nah, kita harus mengidentifikasi nih jenis tugas yang diuntungkan ketika menggunakan zero shot dan few-shot. Nah, zero shot ini dapat mengklasifikasikan sentimen teks tanpa contoh pelatihan spesifik karena mengandalkan pengetahuan umum dan generalisasi yang ia punya di data korpusnya. Namun pada few-shot dia beradaptasi dengan cepat ketika dan memberikan klasifikasi sentimen akurat dengan beberapa contoh pelatihan yang sudah kita berikan pada prompt gitu. Nah, few-shot ini sangat berguna ketika data pelatihan terbatas. Lalu apa keuntungannya? Yaitu kedua pendekatan ini antara zero shot dan few-shot itu sebetulnya mengatasi keterbatasan data dalam analisis sentimen. Lalu memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam mengklasifikasikan teks baru dengan cepat dan akurat. Nah, kita masuk ke tahap kesimpulan nih. Dari eksperimen yang telah kita gunakan, 3 model yang kita gunakan, 3 task yang kita gunakan, apa nih kesimpulannya? Dari eksperimen yang kita lakukan, yaitu zero shot ternyata lebih unggul dalam fleksibilitas. Sedangkan dibandingkan dengan few-shot ini lebih baik ketika mengandalkan spesifikasi atau harapan dari output yang kita inginkan. Karena ada contoh yang jelas, seperti itu. Lalu tugas analisis sentimen, task analisis sentimen yang sudah kita lakukan itu merupakan tugas yang paling diuntungkan dalam penggunaan dua teknik ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, karena ini sudah slide terakhir, terima kasih telah mendengarkan. Semoga Anda sehat selalu dan berbahagia. Sampai jumpa.